Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa rasyidina wa sultan Abdul Qadirun wa sayyidina Abdul Latif Abdul Qadir. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qiyamtin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini diberi hidayah taufik ma'ana oleh Allah bisa ngelakukan salat subuh berjamaah juga ngiring jak kelopain yang di iktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kali ini dan gula akan membacakan kitab ini yang kadinta seputaki asbabu dukhulil jannati, beberapa sebab masuk surga. Artinya sebisa kita kangkui usaha sebagai usaha bagaimana sekiranya kita bisa masuk surga. Ini adalah ada beberapa trik, ada beberapa cara. Tapi yang jelas semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah. Cuman kita kan usaha ada salahnya. Usaha ketipen apa sekiranya kita masuk surga. Di sini dikatakan wa min hadhil asbab, di antara sebab-sebab ini yaitu untuk masuk surga yang pertama adalah ada ussalawatil khamsi, melakukan sholat yang 5 waktu. Sholat selema bektok, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Panjenengan istiqomah continue ngelakoni salat selama waktu nika ben Allah Ta'ala insyaallah kalaban idina Allah. Meskipun bukan tujuan sebenarnya. Kita salat itu bukan tujuan masuk surga, tidak. Kita jadikan salat itu karena cinta kepada Allah. Bukan target kita masuk surga, tidak. Urusan surga, urusan neraka adalah Allah Ta'ala. Yang penting kita melakukan sholat itu adalah karena jadi sarana kangkui kita nota kekerongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana kangkui curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kadita di antara bacaan-bacaan salat. Inni wajjahtu, sungguh saya menghadap kepada Allah. Ini artinya inni wajjahtu, sungguh saya menghadap kepada Allah. Artinya sungguh saya fokus kepada Allah. Bukan menghadap apa? Berarti Allah Ta'ala ada di barat. Tidak. Maksudnya menghadap itu adalah saya fokus kepada Allah. Kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu minta tolong. Atau yang sebelumnya tadi inna sholati, sesungguhnya salat saya
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat saya dan ibadah saya, hidup saya, mati saya adalah Allah Ta'ala yang megang. Allah Ta'ala, urusan mati, urusan odi Allah Ta'ala. Kita sekarang ini hidup, keng ibri kesempatan kiamban Allah Ta'ala. Makanya kita pada saat kita sholat itu adalah jadi komunikasi kepada Allah. Ten gula kak itu pangeran ke dunia panjenengan. Ten gula odi, ten gula mate, ten gula ibadah nikah ke dunia panjenengan. Kita melakukan sholat itu tidak punya kemampuan kecuali diberi oleh Allah. Artinya makanya kita jangan bangga, jangan sombong. Sombong maksudnya arasa abon, mari sholat, arasa abon, mari Al-Quran. Itu diberi oleh Allah. Kita diberi kemampuan sholat subuh di Masjid Agung ini dari Allah. Kita bisa berangkat dari rumah karena Allah. Banyak orang yang sudah tidak bisa ke masjid. Karena beberapa faktor keng karena malas, faktor keng karena kesehatan, sehingga tidak bisa ke Masjid Agung. Jadi ini adalah dari Allah. Makanya kita tidak berhak minta surga karena sholat, tidak berhak. Kenapa? Tenaga ini dari Allah. Semuanya tenaga dari Allah. Kita bisa ke Masjid Agung, kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran dari Allah. Dan banyak orang yang tidak diberi itu. Karena malas, karena sakit, karena ampun lumpuh, karena ampun tidak bisa keluar rumah, dan seterusnya. Jadi yang jelas kita melakukan sholat bukan target untuk surga, tapi di antara sebab saja. Di sini dikatakan khamsu salawatin katabahullahu 'alal 'ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa meninggal dunia dan tidak pernah menyia-nyiakan salat itu, kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah Ta'ala mempunyai ikatan kepada orang itu untuk memasukkan hamba itu yang istiqomah melakukan sholat untuk masuk ke surga. Ini katanya Rasulullah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun. Barang siapa yang tidak istiqomah melakukan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala tidak ada ikatan kepada orang itu. In sya'a 'adzabahu. Mun Allah Ta'ala kasokan eseksa ben Allah Ta'ala. Tapi wa in sya'a dakhalahul jannah. Meskipun tanpa sholat, yang penting beriman, mun kasokan Allah Ta'ala masuk ke surga kia. Makanya jangan segala urusan surga neraka Allah Ta'ala. Kita tidak bisa ikut-ikutan. Yang jelas kita usaha itu saja. Istiqomah kita melakukan sholat. Bukan karena tekanan kewajiban, karena apa? Kita komunikasi dengan Allah. Allahu Akbar. Mereka mulai komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi, komunikasi yang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, katiban apa cara masuk surga? Assalamu ala ahli baitika inda dukhulika alaihim. Ini paling gampang, montro masuk surga. Mohon panjenengan masuk ke compon ngolok salam. Masuk surga. Ngolok salam. Biasakan kak itu. Ben melek pangki compon yang orang yang muslim ben yang non muslim. Ada bedanya. Bedanya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap kita masuk rumah. Kalau mamanya ternyata di rumah tidak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Mungkin umpaman panjenengan ngucap assalamualaikum tidak ada masalah. Biasakan. Lah ini ketiket surga ini. Padahal ringan, kelakuan ringan. Anapa mi pas masuk surga? Jarang orang ngelakuin ini. Jarang.
Jadi lah masuk karo mana bahkan sambil nyanyi masuk roh. Jadi masuk ke compok pun tak usah ruwet masuk ke compok. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nomor 3 as-sa'yu ila sholati. Termasuk tiket surga nika adalah panjenengan dari compon berangkat dari Masjid Agung. Ini kampor oleh tiket. Ajelen, baik itu jalan kaki, baik itu pakai sepeda motor atau bermobil, berangkat dari compok nika ampun oleh tiket surga. Jarang orang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala nika. Kadang nang compok lalu apa aja, nah boleh lagi sholat ke masjid. Di rumah tidak sholat. Karena memang tidak diberi kekuatan oleh Allah. Makanya aku lebih banyak asyukur dari Allah Ta'ala. Ini kan luar biasa ya. Yang diberikan oleh Allah rezeki kita, diberikan oleh Allah ini luar biasa. Ki menyempatkan diri berangkat ke masjid. As-sa'yu ila sholati, berangkat dari compok kanggo ngelakoni sholat di antara tiket. Kemudian al-khuruj fi sabilillah. Nomor berikutnya keluar jalan Allah. Banyak juga. Artinya panjenengan keluar dari compok kangkui siar-siar agama. Guru sing ngajar keluar dari compok ngajar ke sekolahan. Ini kan bisa pilihlah. Malai akhlak dekat murid. Napa boleh malai agama. Khuruj fi sabilillah. Atau bahasa Arabi sawas entar dek kantor. Depak ke kantor panjenengan sambil amal ma'ruf nahi mungkar, bisi-bisi dek kancang. Kanca se kurang istiqomah salat balai sareng panjenengan. Dan ini namanya khuruj fi sabilillah. Yang jelas keluar dari compok kangkoi meneruskan perjuangan Rasulullah ini kayak khuruj fi sabilillah. Ngajak-ngajak kebagusan intinya. Nikah nyaman keluar. Nikah termasuk tiket swarga. Dasarnya apa? Katanya tadi itu salah satu kulluhum dhaminun 'ala Allah. Kanjeng Nabi ada bu. Setelah hal gelak ni kalau pada dabung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mun ada bu ni dari Allah Subhanahu wa taala wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Artinya Allah Ta'ala nikah abri setuju ada Kanjeng Nabi nikah wahyu. Kanjeng Nabi mun ada bu merah ini dari Allah. Ada bu celang dari Allah. Termasuk nikah dari mana buna? Beda telok golongan saya tanggung ban Allah Ta'ala. In asya rusiqa wa kufiya. Mun ki beda dengtunya beri rezeki ban Allah Ta'ala icokope. Nikah telok golongan ni ya. Wa in mata adkhalahul jannah adkhalahul Allahul jannata. Mun umpaman sapa ngomor beri swarga ban Allah Ta'ala. Telok golongan ni. Jawab Kanjeng Nabi ni kan. Jawab Kanjeng Nabi pada telok golongan mungkin ibadah nang dunya pacokop ban Allah Ta'ala. Mana bi ampun sapa ngomor masuk ke swarga Allah. Napaan? Man dakhala baitahu fasallama fa huwa dhaminun 'ala Allah. Pertama saya telok golongan gila. Mun masuk ke compon ngolok salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum ni kan dul. Jadi panjenengan atu aki keluarga. Tang bini, tang anak, tang kompoi, tang manto, mantar selamat terkapiya. Ini kesalam. Maka apa sih terima mungkin ban Allah Ta'ala. Tuhan terima. Alhamdulillah ban Allah Ta'ala terima. Tang tua paling selamat kapi, tang bini, tang anak, tang kompoi, tang panakan. Assalamualaikum ini artinya beun mantar selamat kapi. Selamat dari napa-napa barang saya kesenangi panjenengan, saya kesenangi Allah, selamat tentunya, selamat dengan akhirat. Modal molan ngolok salam. Assalamualaikum setiap masuk. Dan ini kan ngolok salam pak gampang rezekinya ban Allah. Cuman ngolok salam dak ke bini, dak ke anak, dak ke kompoi. Assalamualaikum, masuk compok. Mun ki ibadah ruziqah, mana bisa bung omol, masuk ke surga.
Wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhamirun an Allah nika. Orang yang sering ke masjid ditanggung ban Allah taala. Insyaallah rezeki naik paparing barokah ban Allah taala. Barokah titik tapi barokah nika ngelebihi banyak pesena banyak tunyana tapi tak barokah. Jadi panjenengan yang sering ke masjid sokori luar biasa, sokori luar biasa. Tidak semua orang diberi seperti ini. Panjenengan kenceng dak masjid agung nika. Beni kekuatan TV dari Allah taala. Sebab Nabi aceling kuat fisik nangki banyak selebih kuat di panjenengan. Selebih dempal di panjenengan banyak. Cuman di tanah panjenengan ibri rezeki ban Allah, orang kaisa si kuat kalau ibri rezeki nikah. Jadi keluarga masjid nikah beri swarga ban Allah taala. Makanya senang apa jangan masjid nikah senang. Napa boleh panjenengan combon anggap berdekatan dengan masjid. Makanya mau panjenengan ngobengi compo. Sebisa celing pertama adalah nikah. Semabi masih ada panja ya. Nikah celing nikah. Sebab target panjenengan nikah kan di antara nikah. Kok malah pola-pola kalau bersemak kok sering ke masjid. Wa man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang keluar di dalam jalan Allah itanggung ban Allah taala. Insyaallah itanggung ban Allah taala. Fi sabilillah termasuk fi sabilillah ka ustad. Fi sabilillah bisa. Coba apa tanya lagi panjenengan, saya ngajar TPK Masjid Agung, saya ngajar madrasah Masjid Agung. Beri sana apa per bulan? 250. Molok masuk eko orangi 2000. Ya Allah. Molok masuk seareh eko orangi 2000. Lok masuk 10 hari kali 2000. Panjenengan ndak kantor salah tempat AC nyaman gaji per bulan 5 juta ustad ni kala Masjid Agung 250 deki mon more de tambai sombangan tambai unjuk rasa ring tuana mila sombangan tok nih serta gini serda ustad isa makanya panjenengan apa renda ustad penjeran raja karena memang bejerna nikah 250 TPK nikah gula neser beda laki TPA laki situng beda laki sing ngajar laki mi aduh mi tanda tu kutip lagi mi pernah ngajar muntak keng betul-betul hidayah dari Allah taala beda laki napa abi ini napa punten abi ini kan pada bi panjenengan di anak ban sore entar Masjid Agung ngajar. Pada di anak, pada ada yang mungkin benar Allah Taala apa cokop teka kletekan rezeki. Kula jelenjek nih sana laki situ. Gesi bini juga nanti anak dia. Nanti anak. Jadi jak saya pas beda orang seperti donatur nang masjid napa nang madrasah nang pondok olah pas gaji 1 juta ustad nika olah sae tapi rata-rata ustad nang anu nika madrasah paling tegina 250 benar sabulan mon panjenengan belanja kan ke pasar tak kira ngibu 250. Kenapa? Karena kurang. Lah ini kedua second saya belanja sebulan. Ini kan. Makanya kada ada bagi tanggung ban Allah taala. Ruzikoh ibri rezeki ban Allah. Kaki beni ini kan tok ibri swarga ban Allah taala. Nikah fi sabilillah. Makanya nang tafsir napa? Mustahik zakat. Tafsir penerima zakat itu adalah fisabilillah artinya adalah ustad,
tokoh masyarakat, itu artinya fisabilillah. Karena betul-betul mereka kan tidak kerja. Pun kalau kada jengki nerosaki anon kanjeng Nabi ngajak ayo apa jeng ayo sedikit tok. Berikutnya mentera masuk ke surga binaul masjidillahi ta'ala, kebaik masjid. Panjenengan kebaik masjid. Mohon mampu dari atas sampai tanah ke tibi. Syekhona Khalil ni kan banyak masjid. Alhamdulillah Syekhona Khalil ni kan banyak masjid. Ada di beberapa kecamatan. Setiap selesai bangun masjid, paha pesan sengkok mun mate kopuraki dina. Jadi Syekhona Khalil ni cerita dari Kidul Mukti Dul Karimah Risa. Cerita datang dulu. Syekhona Khalil jamun setiap mari apa bayi masjid paha wasiat. Engkau mun mate kupuraki nang daerah dina, daerah masjid tenika. Jadi setiap abangun seperti itu. Banyak. Jadi seperti Sarkapo, Sar Ar-Raudhah kisah. Dari awal memang masjid kisah, asal kan kene. Kebaik masjid Iparaja. Kenapa jeng kebuan masjid? Makanya tempat Jumat alhamdulillah. Sarkapo tempat Jumat. Kemudian di Syekhona Khalil Tajasa nikah asal kene kan, tapi masjid. Alhamdulillah tempat Jumatan dia. Jadi kan benda masjid lo tempat Jumat, benda masjid tempatnya kan sini kan. Lah kenapa Syekhona Khalil meko puraki ning Tajasa? Padahal selain seeko Benyar, se Cunggume, se Sepolo, se Kelampes, mendengar Syekhona Khalil meninggal dunia, langsung datang kafe. Ini ka awasian datang gula ko pura kikintong. Repuk. Leunang ta jasa nika ana pemenang, nika teu puna Kidul Mukti tadi. Setong bakto Syekhona Khalil ni kamios asaran Nyi Khotimah, putra pertama, putra si Posopan ni nyaman Khotimah. Sarang lakena saya nyamak ke Toha atau apa ke Muntaha atau pakai Toha hanya dua. Pas depada kadisa, depada Tajasa ni Rensarena. Rensarena di tempat itu, di tempat kuburan mangkin nikah. Dan nikah yang menjadi dasar Ketoha. Ketoha ngopuraki Syekhona Khalil nang Tajasa karena nikah tepak rak para sete Rensarena nang tempat nikah. Saampuna ekale ternyata memang sudah dikemas kuburan di bebe. Lah bedeng teu mola seakan-akan maringaleh. Nika jadi abangun masjid ben Allah taala ibri swarga. Man bana lillahi masjidan yudhkaru fihi banallahu lahu baitan fil jannah. Pasir orang yang bangun masjid bagi compok nang swarga ben Allah. Ki panjenengan tak kudu agawe masjid utuh kemun tepak sogi panjenengan andi emas 10 kilo putrana nang 2 lah bagi area 1 kilo 2 kilo kemudian di masjid kok minta di masjid 5 kilo jadi mulai dari tanah sampai ke kubel. Umpama tak kedua panjenengan nyumbang tanah tok. Beda tanah, watang tanah ke masjid. Panjenengan tak mampu tanah nyumbang semen. Kok nyumbangnya semen 100. Pada biar bangun masjid panjenengan. Atau penapalah semampu panjenengan. Keng sejelas gula bi panjenengan mun atua da Allah taala ya Allah mantare paring banyak rezeki si barokah si halal mantar dan gula paring yang mampu abangun masjid di mana-mana itu cita-citanya panjenengan ya Allah gula mantare banyak obeng gula beli mobil beli rumah jadi ka salah nika mobil ban rumah sabat nomor sekian jadi panjenengan si pertama nih lho. Ya Allah dan gule paring kempang rezeki si barokah si banyak si halal manter dan gule paring mampu abangun masjid di mana-mana
mampu dan gula abangun madrasah di mana-mana, mampu dan gula abangun pondok di mana-mana. Ini nomor pertama. Deki nomor 10 dan gula terus melihat compok pangeran kompoi kita di Roma. Lo kenapa? Dan gula lagi melihat mobil pangeran nikah mantoh tak di mobil. Lo kenapa? Sabak pertama cangkolang ke pangeran mama. Ya Allah, gula banyak obeng ya Allah. Nikah gula terus Roma terus mobil. Pertama panjenengan nikah. Pertama, ya Allah, dan gula menteri paling kuat bangun masjid di mana-mana. Lo kenapa? Bangun masjid tidak di tepi Jumat kan sebuah masalah. Lo kenapa? Yang penting di tempat sholat. Lo kenapa? Coba panjenengan mun ajalan, de lao, de kamal, pinggir jalan sesuatu masjid kimah. De panjenengan pah lerek tanah si kosong. Oh ya kosong, tanyakin siapa sih Andi? Tanah. Sehari nih. Ajalan kada je. Dapat sebab aja mun pinggir jalan ni tak ada masjid apa. Bu ambuan orang-orang ajalan ni kurang sae. Daerah Suramadu Mamandi masih ada masjid. Kontrol terus orang panjenengan. Dan ini kan. Kemudian raf'us sauti bil adzan, termasuk tiket surga adalah tukang adzan. Nah, ini kapungan orang tukang adzan. Karena tukang adzan ini melarat nyari tukang adzan seistiqomah ya kerja. Modal bukan hanya suara tok. Mun suara si nyaman banyak. King seda pak masjid sebelum waktu ini si melarat. Si nyaman banyak. King cuman siap entar ke masjid sebelum waktu ini kasih melarat. Maka oleh kenjeran raja tukang adzan, tukang loko-loko, tukang onceng. Saya berikutnya mungkin tak sebut kapi nih Kang. Saya terakhir kalau setelah sementara isbahul wudu tsumma du'a bil ma'thur ba'dahu. Ngala wudu kalaban sampurna pas adua setelah wudu. Adua setelah wudu ini kan termasuk tiket. Panjenengan ngala wudu sampurna pah itu. Tuan ini kan banyak orang hafal putaran panjenengan mulai pas sekolah TPA Masjid Agung hafal, madrasah Masjid Agung hafal. Yang kadang-kadang panjenengan juga lambak hafal, makin lo hafal. Apa? Tak pernah baca. Padahal ini tiket swarga. Nah apa bacaannya? Nika asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ini kan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dan ini kan dua. Umpaman panjenengan lo hafal ke Arab inti sehari dari ini kan lapas kegengai. Kenapa aneh senang baca syahadat panjenengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ya Allah dan gula mamtar itu tiakina orang si atobat serta panjenengan. Itu tiaki orang si laku andi wudu. Dan itu tiaki orang si soleh. Dan ini ke intinya. Lo kenapa panjenengan nikah? Mohon panjenengan maca tua wudu, au ngala wudu kelaban sampurna, pas atua kelaban nikah. Buka lah benga swarga sebelum kangku panjenengan. Buka lah benga swarga. Jadi benih cuman ibri situng panjenengan labeng swarga buka. Nika illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Buka labeng swarga sebelum panjenengan pakon masuk dari kak di mabis haus. Karena labang ini kan beda labang khusus orang apasah, ahli apasah beda. Jadi mau orang ahli apasah, dan ini kan lebat dengan nikah. Royannya mana? Labang swarga si kangkui orang si ahli apasah dengan royan. Beda khusus kangkui seterus mabunga anak kana. Jadi panjenengan mabunga anak kana ini kan beda swarga nang. Gak ada swarga, termasuk ngajar TK gitu loh. Ngajar TK ini kan rawat, ngajar PAUD,
jadi mabunga terus atau panjenengan di kompoi mabunga terus ini kabeh labeng nyaman labeng faroh panjenengan menterus mabunga anak mabunga dalam arti benih pas imanja punten adana panjenengan datang ila jelena oleh tak kerupuk situ kan bunga lah ini kabeh labeng nyaman labeng faroh khusus orang se mabunga anak-anak karena anak-anak tadi rusak panjenengan terus mabunga orang ini kan berarti norok swarga sebab anak-anak ini ke swarga mungkin sekali itu moga-moga manfaat moga-moga barokah moga-moga dan kula sedaya istiqomah nglakoni ibadah dhateng Allah dan moga-moga oleh ridana Allah Subhanahu wa taala tu satu saya semua. Mungkin jika itu mungkin pada pertanyaan situ. Sabung nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala rabbana fa'ala ma'ana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi faqih wa faqih. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.